Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya kami persilakan peserta ketiga yang sudah siap siapa? Saya Bu, mohon Mbak izin Bu. Yuliana. Oke. Nggih, Dengan mentor Bapak Haji Yatiman. nggih. Ya. Izin saya skin ya Bu. Nggih, kita awali dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Mbak Yuliana presentasi dalam waktu maksimal 4 menit ya. Gunakan waktu 3 menit sebaik-baiknya. Silakan. Sudah terlihat ya Bu? Eh, baru proses ya. Ya, sudah. Mana judulnya? Oke. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Hajah Siti Nurmaunah SHI MSI selaku penguji, yang kami hormati Ibu Dr. Haji Siti Rohanah MAG selaku coach dan Bapak Dr. Andes Haji Yatiman MPDI selaku mentor. Perkenalkan, nama saya Yuliana Rahmanti SPD, calon guru ahli pertama guru matematika di MTS Negeri 1 Banjarnegara. Izinkan saya hari ini untuk memaparkan rancangan aktualisasi dengan judul Optimalisasi Penerapan Model Problem Based Learning Berbantuan LKPD untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik kelas 9J pada mata pelajaran matematika di MTS Negeri 1 Banjarnegara. MTS Negeri 1 Banjarnegara memiliki visi terwujudnya generasi Islami cerdas, peduli, dan berbudaya lingkungan, didukung dengan 5 misi untuk mencapai visi yang ada. Kemudian latar belakang adanya penerapan Langsung ke PB. APKL, Mbak. Oh iya, ditemukan 5 isu. Dari 5 isu ini kemudian saya menetapkan core isu menggunakan metode APKL dan USG. Dari sana kemudian didapat core isunya adalah kurangnya kemampuan berpikir kritis peserta didik pada mata pelajaran matematika di MTS Negeri 1 Banjarnegara. Dari core isu yang ada, kemudian saya analisis penyebab isunya dengan menggunakan diagram Fishbone dari 4 aspek, yaitu man, material, method, dan milieu. Dari segi man, adanya kompetensi guru dalam menerapkan pembelajaran yang mendorong HOTS belum dikembangkan secara optimal. Yang kedua, minat dan motivasi peserta didik untuk memecahkan masalah matematika belum dimaksimalkan. Kemudian, guru juga memiliki keterbatasan waktu untuk berinovasi dalam menyiapkan pembelajaran. Dari segi material, kurangnya penggunaan LKPD yang merangsang kemampuan berpikir kritis, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran matematika sebagai media interaktif belum optimal digunakan, dan terbatasnya sarana prasarana penunjang pembelajaran. Kemudian dari segi metode, ada kurangnya lebih dominan kepada penggunaan metode ceramah konvensional sehingga kurang penerapan model pembelajaran inovatif. Sehingga kemudian dari sisi siswa, pembelajaran dengan diskusi presentasi yang melibatkan analisis tidak sering dilakukan. Dari segi milieunya, belum tercipta sepenuhnya suasana kelas yang nyaman dan mendorong siswa untuk aktif bertanya. Kemudian dari hasil MGMP kadang sudah ada pembicaraannya, tapi implementasinya untuk masing-masing gurunya belum optimal digunakan, seperti itu. Kemudian ada gagasan kreatif untuk memecahkan isu tersebut. Ada 6 tahap yang saya lakukan. Satu, membuat perencanaan PBL. Dua, merancang, menyusun rencana PBL. Yang ketiga, validasi dan revisi LKPD oleh senior. Evaluasi akhir dan refleksi pembelajaran ini dengan siswa. Kemudian yang keenam adalah monitoring dan evaluasi tahap kegiatan. Kemudian matrik kegiatannya ada dari 6 kegiatan tersebut. Untuk kegiatan yang pertama, si awal dengan mentor, kemudian meminta masukan dan persetujuan kaitan dengan penerapan PBL dengan output notulen, catatan, dan lembar persetujuan dari mentor untuk melanjutkan PBL. Untuk tahap yang kedua, merancang dan menyusun di antaranya ada konsultasi lagi, kemudian menyusun RPM-nya, mendesain LKPD, dan yang keempat adalah menyusun
bahan ajar nanti yang berbentuk flipbook. Outputnya adalah notulen, dokumen RPM, draft LKPD, dan dokumen bahan ajar yang nanti divalidasi di tahap yang ketiga. Menghasilkan untuk melaksanakan pembelajaran dengan metode dan teknik yang profesional. 6 kegiatan tersebut diterapkan pada jadwal selama 6 minggu. 6 minggu tersebut dari tanggal 15 Oktober sampai tanggal 25 November seperti tertampil yang saya tampilkan pada layar. Cukup, Mbak ya. Dalam Cukup, prosesnya, dalam cukup Mbak Yuliana. pelaksanaannya, oke, terima kasih Ibu. Mohon saran, bimbingan, dan masukannya Ibu penguji. Terima kasih. Untuk selanjutnya kami persilahkan Bapak Haji Yatiman MPDI untuk memberikan dukungan dan penguatan selaku mentor dalam waktu kurang lebih 3 menit. Silakan, Pak. Monggo Bapak mentor. Kelihatannya mengalami ini ya, sinyal. Assalamualaikum Oh warahmatullahi iya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Monggo Pak. Yang terhormat Ibu Dr. Hajar Siti Rohana MAG, Nggih. senior saya, Nggih, Pak. yang senior Ada kendala sinyal ya, Pak. Pak Mintor, Mbak Yuli. Oke, sekedap bantu. dan Rahmati yang Nggih. sampai pada tahap presentasi ini sudah bisa melaksanakan tugas bagaimana mestinya. Nggih. Perlu saya sampaikan bahwa saya selaku mentor selama pelaksanaan kegiatan aktualisasi untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis pada peserta didik kelas 9. Kami sangat menyadari bahwa proses pembelajaran adalah proses yang senantiasa dinamis, sehingga guru dituntut untuk kepada peserta didik. Yang kedua, bahwa high order thinking skill atau HOTS, berpikir kritis, menjadi salah satu yang harus menjadi perhatian bagi teman-teman guru dalam rangka untuk meningkatkan mutu daripada anak didik kita semuanya.
Dari rancangan aktualisasi ini, tentu kita berharap akan dapat meningkatkan berpikir kritis bagi anak-anak kita sesuai dengan tuntutan zaman sekarang ini. Sekaligus akan menjadi inspirasi dan motivasi bagi teman guru yang lainnya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, sekaligus juga selamat. Mudah-mudahan apa yang menjadi rancangan aktualisasi ini akan meningkatkan mutu dan layanan proses pembelajaran pada anak-anak didik kita di MTS Negeri 1 Banjarnegara. Terima kasih. Mohon maaf, saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun Bapak Mentor yang telah memberikan dukungan dan penguatan. Monggo saged jengkar menawi wonten kesibukan Bapak matur nuwun dukunganipun. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Ibu Hajah Siti Nurmaunah SHI MSI untuk memberikan masukan dan koreksi-koreksinya. Dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih Bu Rohana, terima kasih Pak Yatiman yang tadi telah memberikan penguatan, dukungan, dan arahan meskipun agak terkendala sinyal ya. Saudara Yuliana, kami apresiasi. Loh, ini malah kemana? Nggih. Eh, Apunten nggih Bu, niki sinyalnya udah ganti 3 HP. Iya, ya. Nah, nggih, ya memang ini salah satu kendala di pembelajaran online, nggih, pelatihan online. Eh, Nih, kami apresiasi rancangan aktualisasi Saudara Yuliana Rahmanti tentang bagaimana peningkatan belajar anak menggunakan metode PBL. Kalau yang tadi awal project based learning, sekarang problem based learning ya. Yeah. Kenapa pakai ini? Karena dari beberapa jurnal yang saya baca, meningkatkan kemampuan berpikir kritis itu sangat cocok sekali menggunakan PBL. Karena 5 sintaknya diantaranya ada mengorganisasi peserta didik, nanti anak berkelompok, di sana nanti ada penyelidikan, dan penyelidikan itu berdasarkan kelompok, jadi masing-masing anak pasti akan mempunyai ide gagasannya mereka masing-masing dan kemudian dituangkan dalam LKPD yang saya buat. LKPD-nya nanti sudah memang dirancang khusus untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis, sehingga anak setelah itu juga harus mengkomunikasikan apa yang mereka apa namanya mereka bicarakan, menghasilkan sebuah karya-karya yang kemudian harus harus mereka sajikan seperti itu, Bu. Itu analisisnya itu yang dituntut untuk dilatih sehingga anak menghasilkan kemampuan berpikir kritis yang tinggi seperti itu. Jurnal yang dibaca apa tadi? Jurnalnya saya Yang dari dipakai, Google Scholar, Bu. yang dipakai rujukan Jurnalnya salah satunya, Dokter. ada banyak, Bu, ada di daftar pustaka sekedap. Ya, salah satunya saja. Nah, salah satu Problem based kekurangan, learning itu ah, Terus lagi ya, Mbak. Ya, diulang lagi. enggak, salah satunya adalah salah satunya adalah pengembangan LKPD berbasis problem based learning. Ternyata ada pengaruh karena selama ini kan cenderung konvensional sehingga anak itu tidak dilatih aktivitasnya. Jadi tidak terbiasa untuk
mengkonstruksi pemahamannya sendiri seperti itu. Hanya sekarang kalau matematika kan dihadapkan dengan TKA, tes kemampuan akademik yang soalnya itu cenderung kontekstual seperti itu. Seperti tes CPNS itu yang datanya itu kan menganalisa dari teks yang sudah disediakan seperti itu, Bu. Oke. Eh, untuk metode problem based learning ini ada kekurangan ataupun tantangannya. Ya, memerlukan waktu yang lebih lama dibanding metode konvensional. Kemudian juga guru harus memiliki kemampuan yang tinggi dalam merancang masalah kontekstual yang relevan. Ini sudah disiapkan atau belum? Insya Allah sudah, Bu. Jadi nanti ya kontekstualnya yang relevan dengan usia anak seperti itu. Usia anak MTS tentunya. Jadi anak itu tidak awam untuk membawa masalah matematikanya ke dalam keseharian. Oke. Eh, Kemudian kekurangan atau tantangan metode PBL yang berikutnya adalah tidak semua siswa siap untuk belajar mandiri dan evaluasi hasil belajar kadang sulit karena menilai proses dan produk sekaligus. Bagaimana saudara mengantisipasi hal tersebut? Jadi untuk menilai prosesnya nanti saya siapkan untuk instrumen analisis kegiatan siswa. Jadi dalam waktu pembelajarannya nanti ada penilaian aktivitas pembelajaran, Bu. Jadi itu untuk menghandle agar anak itu pembelajarannya tidak kemana-mana, tapi sesuai dengan prosedurnya. Kemudian maka juga didesain ada petunjuknya. Jadi anak agar jelas terarah dalam pembelajaran. Kemudian untuk produknya nanti setelah LKPD selesai, saya nanti akan ada instrumen untuk pembelajarannya, untuk LKPD-nya juga iya, hasil LKPD-nya juga iya, kemudian analisis prosesnya juga ada. Baik, yang terakhir nih untuk kegiatan yang dilakukan mungkin perlu ditambahkan pas pada waktu rancangan awal, bisa ditambahkan dengan diskusi dengan teman sejawat, selain konsultasi dengan mentor, diskusi dengan teman sejawat untuk memperkaya dari praktek-praktek baik yang mungkin sebelumnya sudah dilakukan oleh yang bersangkutan. Oke, itu mungkin ya. Oke, siap, Bu. Terima kasih. Oke, oke, baik. Kami rasa sudah cukup, Bu eh, Bu Rohana. Kami kembalikan ke Bu Rohana. Terima kasih kepada Pak Yatiman dan selamat sukses untuk Saudara Fitriana. Kami kembalikan ke Bu Rohana. Nggih. Terima kasih Ibu Hajah Siti Nurmaunah MSI selaku penguji yang telah memberikan masukan-masukan dan koreksinya. Mbak Yuliana silahkan diperbaiki dan selamat untuk melanjutkan ke LA ya Mbak ya, ke aktualisasi. Mari kita akhiri Ya, dengan terima membaca kasih, Ibu. Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya peserta ke